Shalom, Sobat SMJ yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 dengan saya Yasinta Siti dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Ini merupakan bagian dari perikop Yesus menjanjikan penghibur. Sobat SMJ yang terkasih, saya terkesan pada ayat 21 dan 26. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan dia akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan, ya dan amin. Di sini saya menggarisbawahi kata memegang perintahku dan melakukannya. Berarti saya tidak boleh main-main, harus taat dan setia, mengerti perintahnya supaya tidak salah fokus. Apalagi janjinya, saya akan menerima kasih Bapa, bahkan Tuhan Yesus akan mengasihi dan menyatakan dirinya kepada saya. Janji Tuhan pasti digenapi. Saudaraku, Sobat SMJ yang terkasih, ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, tidak ada pilihan lain bagiku untuk melakukannya, membaca, merenungkan firman Tuhan supaya saat Roh Kudus mengajar dan mengingatkan saya ingat dan melakukannya. Saudaraku, saya memang suka membaca, entah itu cerita pendek, komik, buku-buku rohani, apalagi Alkitab. Saya pun ingin menularkan suka baca kepada siapapun. Saya ajak warga lingkungan untuk belajar cinta kitab suci. Satu hari, satu perikop saja. Dan untuk tahun ini Injil Matius. Saudaraku, tentang peranan Roh Kudus, saya teringat saat saya berpastoral care di salah satu rumah sakit. Ketika selesai mendoakan salah seorang pasien Kristen, seorang anggota keluarganya bertanya, "Bu, apakah orang Katolik suka baca Alkitab?" Saya terkejut, terdiam, tersenyum, seraya balik bertanya, "Maksudnya?" Dia berujar lagi, "Kalau ibu pasti baca Alkitab, terdengar dari doa-doanya. Soalnya waktu aku masih Katolik, aku gak pernah baca juga." Saudaraku, Sobat SMD yang terkasih, dalam hati aku mangkel. Tapi sungguh luar biasa, Roh Kudus mengingatkanku agar sabar. Terus kukatakan kepadanya, "Nah, kalau sekarang pasti baca Alkitab kan? Karena memang diwajibkan." Dia mengangguk dan tersenyum. Saudaraku, sesungguhnya saya sedih menerima ejekan. Orang Katolik tidak suka baca Alkitab, tidak bisa berdoa spontan, tidak mau, apalagi selain membuktikan bahwa tidak semua orang Katolik demikian. Saudaraku, dengan bimbingan Roh Kudus, aku terus belajar cinta kitab suci, belajar merenungkannya dan melakukannya. Meski tak bisa hafal ayat per ayat, tapi coba belajar dan memahami agar orang Katolik boleh maju, berkembang dan berbuah tetap. Saya bersandar pada bimbingan Roh Kudus. Sobat SMJ yang terkasih, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.